سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. صاحبنا بالحاجات يأتي سلامه والعافية والبركة خصوصا لروح القبور وبقية المشكور والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأمرتكم ولمن أحسن إلينا ولمن لم يحكم علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالقرآن الكريم كل شيء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin rahimakumullah, akhirnya sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu dan juga dinanti-nanti, yakni Mau'izatul Hasanah. Dilanjutkan dengan doa. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, beliau yang merupakan putra dari Lampung dan juga beliau jadi juara 1 aksi Indosiar pada tahun 2015, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Mumuy Abdul Mukti. Pada beliau waqtan wa mahalan mufaddalan ilaih. Sallallahu alaihi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya awliya al-Haddar. Assalamualaikum rijal al-Ghaib. Assalamualaikum ya qudima hadihil jazirah. Assalamualaikum ya qudima hadihil wilayah. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang mulia para ulama, para asatid, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, keluargi, mugi-mugi siki pasihan kesehatan panjang umur, pengersa kesepuhan sadayana, pemugia urang sadayana menang barokah, tur menang rahmat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi ieu urang sadayana kumpul di Pondok Pesantren Nurul Huda. Pemugia mudah-mudahan ieu pesantren langgeng ila yaumil qiyamah. Ieu pesantren istiqomah. Santri-santrina manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Para ulama
lainnya. Lam yuzkar ismuhum ta'jiman wa takriman. Mohon maaf, mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Terkhusus qari kita Al-Mukarram Al-Ustaz A.A. Hidayat. Ayo mengui mapan manggilna A.A. Karena memang A.A. Hidayat dia Masya Allah, beliau adalah salah satu qari yang terkenal di wilayah kota Bandar Lampung khususnya. Maka beruntung Lampung Barat punya beliau. Mudah-mudahan Lampung Barat ini menjadi masyarakat yang ahli Quran semuanya. Amin ya Rabbal. Punten A.A. bilih mungoi ngaripuhkeun A.A. Inu ali kedongkap-dongkap kita di kamana. Segenap para pejabat, para pemerintahan yang mungoi hormati Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, mohon maaf tidak bisa sebut nama satu persatu. Hadir juga di tengah-tengah kita ada Bapak Kapolsek. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita semua. Kita doakan beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Bapak Kapolsek ditambah-tambah amanahnya, ditambah-tambah kesehatannya, ditambah-tambah usianya, ditambah-tambah jabatannya, ditambah-tambah anak istrinya. Kapolsek nenek-nenek mau amin gak jadi, padahal mulutnya udah mangap. Beserta Bapak Babin beserta jajaran mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para panitia penyelenggara reuni akbar Ikatan Alumni Nurul Huda yang ke-7. Mudah-mudahan perjuangan para panitia mendapatkan ridho Allah. Mumui ucapkan terima kasih para panitia yang sudah menggendong Mumui. Alhamdulillah Bapak Kapolsek, kalau penceramahnya kecil itu enak, serba irit, makannya irit, minumnya irit, datang juga nggak nyusahin, datang ke sini digendong. Itu salah satu berkah badan kecil dan penceramahnya kecil. Coba kalau penceramahnya segede Bapak polisi begini, panitia mau gendong mikir dulu Pak. Kesepuhan Nukumumui dihormati, Nukumumui dimuliakan. Dan tak lupa tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah yang Mumui muliakan. Santriwan, santriwati, para pemuda, para pemudi yang saat ini masih dalam pendidikan Pondok Pesantren Nurul Huda, mudah-mudahan antum semua cek Imam Ghazali teh lamun aya santri, eta santri gawena saukur sare we sare, tarak ngaji, tarak ngaos, tuang sare, aya we pan santri siga gitu nya, udang sare tuang, terus tuang sare deui. Mungkin telepon kakolotna ke orang tuana minta kiriman, tapi cek Imam Ghazali eta leuwih sae tibatan ibadahna jelema nu bodoh. Tapi tong jadi kendali etanya cek Ustaz Mumui santri mah sare we ge hade, eta mah santri kadut. Lamun aya santri dan gugna kendali ieu salah berarti eta santri ontohot. Maka Mumui doakan mudah-mudahan santri berkah dunia akhirat
Nah, yang paling penting saat ini betah. Kenapa mau doakan betah? Kenapa mau doakan betah santri Bapak Kapolsek? Mohon maaf, dulu waktu Mumuy masih kecil, ayo nama alit apanya? Punten dia mah Mumuy nyari Sunda, sakedik kebetulan memang Mumuy teh keturunan orang Sunda di Pangandaran pun bapak. Tapi Mumuy mah terbiasa menggunakan bahasa Sunda halus. Jadi menggunakan Sundana Sunda kasar. Mumuy mah terbiasa Sunda halus dan Mumuy sanes makhluk halus. Makhluk kasar. Punten anggura ya mah. Jadi nganggo Sundana Sunda kasar. Punten anggura. Jadi kalau ada orang Jawa mohon maaf. Kalau ada orang Jawa, orang Lampung mohon maaf. Setitik insya Allah Mumuy isolah. Jawa iso setitik. Tadi juga kedengaran dari belakang ada orang Jawa ngomong, ya Allah Ustaznya cini tenan ya. Ustaz gak pandai Jawa Lampung cuti. Tadi juga ada yang ngomong dari belakang orang Lampung, anak Ustaz Mumuy unik weh. Mohon maaf ya, Masya Allah. Jadi punten mohon maaf, Pak Kapolsek mohon maaf. Dulu 2011 Mumuy masuk pesantren. Sebetulnya dari 2008 memang Mumuy ini pengen masuk pesantren. Lulus SD itu dulu Mumuy pengen pesantren. Tapi karena memang orang tua masih belum tega, nanti aja Mumuy kalau udah gede. Lulus MTS gak gede-gede, akhirnya masuk pesantren. Masya Allah, makanya Mumuy datang ke pesantren ini seneng, karena memang basic Mumuy pun dulu lahir dari pesantren. Ya, berkah dari guru doa-doa di pesantren. Masya Allah. Makanya beruntung bagi ada orang tua yang anaknya saat ini berada di pesantren, yang dimana zaman yang begitu fitnahnya luar biasa terhadap anak-anak kita. Boleh jadi orang tuanya ahli sujud, boleh jadi orang tuanya ahli tahajud, boleh jadi orang tuanya ahli Quran, tapi kalau anaknya tidak paham agama, mohon maaf, sebelum anaknya dinerakakan, sebelum anaknya tarik dinerakakan, orang tuanya dulu dimasukkan neraka. Nauzubillahimin. Makanya hati-hati, Masya Allah. Apa pesan orang tua Mumuy waktu Mumuy pertama masuk pesantren? Pakai bahasa Sunda begini, Mumuy sing betahnya di pesantren, bapak mah butuh hoyong ngalawan sanes ngajadikan Mumuy di pesantren dia supaya jadi kiai sanes kata. Mumuy, kamu masukkan ke pesantren, permintaan saya cuma satu, doa saya cuma satu kata bapak, kamu betah di pesantren. Masa kalau udah betah gak mau ngaji? Betul lah. Orang kalau udah betah makan juga enak, orang kalau udah betah tidur juga nyenyak. Masa gak mau ngaji? Itu pesan orang tua. Orang tua Mumuy tidak pernah memaksakan anaknya yang saat ini di pesantren supaya jadi ustaz, supaya jadi kiai, supaya jadi orang hebat. Yang diharapkan orang tua Mumuy saat anaknya di pesantren, anak ini betah, ilmunya bermanfaat, barokah. Itu yang diminta orang tua Mumuy. Alhamdulillah. Sebab anak masuk pesantren itu nggak semuanya jadi ustaz. Mohon maaf, jangan pernah berpikir setiap masuk pesantren anak jadi ustaz. Enggak. Kalau anak masuk pesantren, begitu anak semua masuk pesantren jadi ustaz, rebutan berkat nanti, rebutan besek nanti bakal besek. Ya Allah, betul. Kan macam-macam ini kan lagi reuni ya Pak ya, ya Bu ya. Ini kan lagi reuni, Masya Allah, Alhamdulillah. Nih yang reuni datang ke sini kan macam-macam dulu jadi pesantren. Ada yang tukang makan, ada yang tukang tidur, ada yang sering bantuin gurunya padahal nggak pernah ngaji. Ada
Ada yang kelihatannya ngaji terus, padahal pulang ke sana nggak jadi ustadz nggak masalah. Kan keluar dari pesantren ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI. Yang paling penting kan berkah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan santri berkah dunia akhirat. Amin ya robbal. Yang muliakan seluruh alumni yang saat ini berkumpul dari pondok pesantren Nurul Huda. Tapi alangkah lebih baiknya ini sekedar masukan dari Mumuy. Kalau Mumuy ketemu sama teman-teman santri, ada bahasa begini, kalau Mumuy disebut alumni itu nggak mau pak, tohoyok Mumuy mah disebut alumni teh, sebab kalau disebut alumni teh karasana sudah jadi kiai, karasana sudah jadi ustad, karasana sudah jadi orang hebat. Tapi begitu masuk pesantren, kita ini bukan alumni, masih santri di pondok ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terusus jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang ada di hadapan Mumuy maupun yang ada di sebelah kanan Mumuy. Ibu-ibu yang di sebelah kanan sehat bu, sehat bu. Yang di atas masih hidup ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terusus yang Mumuy cintai, yang Mumuy sangat sayangi. Lampung Barat. Ini istri tercinta Mumuy AA. Mohon. Bapak Polsek, mohon maaf. Kemana-mana alhamdulillah saat ini Mumuy didampingi oleh istri tercinta. Karena ada dua alasan. Satu, beliau mendampingi, yang kedua takut hilang nantinya. Minta doanya karena Mumuy ini baru pengantin baru. Insya Allah kurang lebih masih baru 2 tahun. Oh sudah. Minta doanya supaya berkah rumah tangga Mumuy, sakinah mawadah warohmah. Mumuy nikah tahun 2022. Tepatnya waktu itu Mumuy nikah di daerah Andamus. Ada cerita sedikit Pak Kapolsek. Mumuy nikah itu ada anak kecil nangis, ngomong sama emaknya, emak pengen nikah kayak Ustadz Mumuy. Jadi mereka sangka Mumuy ini temennya. Ini insya Allah yang di depan Mumuy ini teman-teman Mumuy ini yang kecil-kecil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak bermanfaat dunia akhirat. Amin ya robbal. Maka Mumuy ucapin sama istri Mumuy ikan hiu goyang-goyang, I love you sayang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Ibu bapak yang hadir di sini, mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan dohir batin, diberikan ketenangan dohir batin. Amin ya robbal. Dengan nikmat sehat ini alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki thalabul ilmi. Dengan nikmat sehat ini alhamdulillah kita bisa mengayunkan tangan bersilaturahmi. Maka sering Mumuy sampaikan di atas panggung-panggung pengajian, nikmat sehat itu harganya mahal. Kenapa dikatakan mahal? Gak sedikit saat ini mereka yang berbaring sakit di rumah sakit, doanya cuma satu, ya Allah angkat penyakit kami, berikan kesehatan kepada kami. Bahkan ibu bapak, dulu ada artis yang terkenal, artis yang viral, namanya Olga Saputra almarhum. Menurut
bahkan Olga Saputra ini pengen sehat, pengen diangkat penyakitnya oleh Allah, berobat dari rumah sakit Indonesia sampai Singapura, habis biayanya 20 miliar. Bayangin ibu bapak, 20 miliar kalau dibeliin tahu bulat satu kecamatan kebagian. Betul, betul. Masya Allah, ini baru nikmat sehat, belum nikmat iman, yang dimana nikmat iman ini lebih tinggi, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kita lihat di surat Ali Imran ayat 91, orang-orang kafir, orang-orang kufur minta kepada Allah untuk menukarkan dunia ini dengan iman. Bahkan bagaimana mereka mengatakan iman lebih mahal daripada emas sebesar dunia. Bumi mau tanya, Pak, hei Pak, masih hidup Pak? Aku nih, Ibu ya, bapak-bapak pernah nggak ngelihat emas sebesar dunia? Bu, belum ngantuk Bu? Buat sampai jam 2 malam. Bu udah bangun. Punten hampura ya, mohon maaf Bu. Harga emas sekilo berapa sekarang Bu? Bu, yang di atas, harga emas sekarang sekilo berapa Bu? Orang sini hebat, pakai polsek beli emasnya kiloan, luar biasa. Ada nggak ibu-ibu yang pakai anting emas yang 6 kilo, ada nggak? Ya Allah, maka mudah-mudahan pulangnya kita dari majelis ini dikuatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang sempurna, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bersama-sama istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, istiqomah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wazini zalimin. Allahumma salli wazini zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, satu kali Nabi Muhammad kedatangan tamu yang istimewa. Ibu bapak, Pak, sering nggak rumahnya kedatangan tamu Pak? Hah? Sering Ustaz Mumuy, rumah saya kedatangan tamu tukang paket. Ya, ibu-ibu zaman sekarang itu aku kan ibu-ibu ayeuna nama nyata sering di bumi tapi dengan ke pasar. Orang sekarang ini, mama sekarang ini orangnya di rumah, tangannya yang ke pasar. Ya kebetulan satu kali Mumuy juga
pernah kedatangan tukang paket ke rumah. Kebetulan istri Mumuy lagi masak di belakang, ibu bapak belum bisa keluar. Kata istri Mumuy, bapak keluar dulu ambil paket. Begitu keluar ngambil paket, kata tukang paket, dek ada paket. Jadi Mumuy dikira anaknya ibu bapak. Masya Allah. Satu kali Nabi Muhammad kedatangan tamu yang istimewa. 4 malaikat yang agung. Pertama malaikat Jibril, kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israel. Pak Kapolsek pengen didatangin malaikat yang mana, Pak? Israel nggak mau, Pak. Jangankan bapakmu juga takut. Ya Allah. Ya, Masya Allah. Datang malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, apabila umatmu istiqomah membaca selawat sehari semalam 10 kali istiqomah, maka ya Rasulullah, dipastikan kelak di yaumil qiyamah di padang mahsyar 1 jengkal matahari di kepala manusia yang panasnya luar biasa. Kupastikan ya Rasulullah, umatmu tidak akan pernah kehausan. Kubawakan telaga Kausar. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu nanti kelak yaumil qiyamah. Ibu-ibu percaya dengan hari kiamat, Bu? Bu, percaya dengan hari kiamat? Ya Allah, di kampung Mumuy masih ada yang nanya gini, Bu, ibu-ibu pengajian, Ustaz, kalau udah kiamat gajinya masih lanjut apa enggak? Maka Mumuy jawab, PA. Kalau udah kiamat semuanya udah mati, Ustaznya udah mati. Ini pertanyaan orang-orang sekarang. Banyak orang-orang sekarang yang menanyakan sesuatu tentang agama, padahal dia sudah tahu, tapi tanyanya macam-macam, nanya yang aneh-aneh. Mohon maaf, kadang nanya sama ustaz bukan mau nanya, mau ngetes ustaz. Ini ustaznya pinter apa belum? Pinter apa belum? Pinter apa bodoh? Kadang-kadang pertanyaannya begitu. Sampai ada yang nanya begini, Ustaz, kenapa sih kalau adzan nutupin telinga? Kan pertanyaannya macam-macam. Maka Mumuy jawab, PA, kalau adzan nutupin hidung nanti gak kedengeran suaranya. Betul? Ya, Masya Allah, ibu bapak. Ya, malaikat Mikail demikian membawa berita yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Malaikat Israfil pun demikian, termasuk malaikat Israel menyampaikan, ya Rasulullah, apabila umatmu istiqamah membaca selawat sehari semalam, kupastikan ya Rasulullah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa berkumpul dengan Nabi di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampunten hampura karena para sepuh apun guru sadayana khususna salam hormat apun guru Pondok Pesantren Nurul Huda. Nurul Huda, cahaya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Kemudian orang sadayana kumpul di dia menang cahaya petunjuk di Gusti Allah dunia sareng akhirat. Alhamdulillahirabbil. Urang doakeun mudah-mudahan ieu pun guru sadayana sing dipasihan panjang umur, sing dipasihan kesehatan, sing dipasihan kabarokahan, tambih-tambih usiana, tambih-tambih barokahna, tambih-tambih istiqomahna,
tambih-tambih duitnya. Kita doakan para kiai jadi orang kaya semuanya. Para ustadz kita doakan banyak duitnya. Ustadz, emang kalau kiai banyak duit boleh? Kata siapa nggak boleh? Pak, kalau ustadz sama kiai jadi orang kaya boleh apa enggak? Ya boleh. Kata siapa nggak boleh? Justru harta di tangan mereka inilah jadi bermanfaat. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan hidup kita ini harus warok, hidup kita ini harus zuhud dengan dunia. Tapi lihat ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Malik, guru Imam Syafi'i itu Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i mengatakan demikian, kalau jadi orang yang dekat dengan Allah harus zuhud dengan dunia. Kalau orang yang dekat dengan Allah harus warok dengan urusan dunia. Tapi ketika Imam Syafi'i masuk ke rumah gurunya Imam Malik, justru mengherankan Imam Syafi'i. Begitu masuk ke rumah Imam Malik, Masya Allah, rumah Imam Malik bak istana. Rumah Imam Malik karpetnya tebal. Kalau diinjak itu karpet membekas. Kalau karpet ini kan diinjaknya ya nggak ada bekasnya. Gitu. Kalau Imam Malik itu karpetnya sangat tebal. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam, engkau pernah mengatakan bahwa kita ini harus zuhud dengan dunia, harus warok dengan dunia. Kenapa engkau begitu megah-megahan hidupmu? Maka kata Imam Malik gak banyak ngomong. Hei Imam Syafi'i, datang ke guruku, engkau akan mendapatkan nasihat. Maka berjalanlah Imam Syafi'i ke gurunya Imam Malik. Masuk di rumah gurunya Imam Malik, lebih mengherankan. Ternyata ibu bapak, di rumah guru Imam Malik ini, di lemarinya ada emas batangan. Kalau lemari kita kan perhiasannya bukan emas. Tugu Monas, foto-foto ziarah Banten, ya bunga-bunga pot di lemari. Kalau gurunya Imam Malik itu, di lemarinya itu emas batangan semua. Bahkan begitu datang Imam Syafi'i, kata guru Imam Malik, hei Imam Syafi'i, bersihkan emas-emas batangan ini. Walaupun dalam hatinya ini Imam Syafi'i mengatakan, yai kok duitnya loba, yai kok cinta dunia amat. Tahu apa yang terbesit dari hati Imam Syafi'i, dari guru Imam Malik. Maka hati-hati ibu bapak, kalau sama ulama-ulama yang hatinya sudah usul kepada Allah, sudah dihijab oleh Allah, punten nah adek, karena wali-wali Allah mah Allah pikiran macam-macam. Sebab telinganya, matanya, perasaannya sudah dibuka hijab oleh Allah. Wali-wali na Allah mah bisa ningali ke orang macam-macam rupikna, macam-macam rupakna. Ayah tinggali ku ajeuna na wali-wali Allah maha pura, tapi ternyebatan eta wali Allah mah mesti hijab, mesti buka hijabna ku Allah. Eta wali-wali Allah mah ningali urang macam-macam rupina. Aya uhuluna siga bakong, aya uhuluna siga anjing, wating, hampura ieu mah bisik kade. Aya dikencak-kencak ka wali-wali Allah mah sing dijaga perasaanna. Justru urang minta doanya. Begitu pula dengan guru Imam Malik. Apa kata guru Imam Malik? Hei Imam Syafi'i, aku tahu apa yang terbesit dalam hatimu. Ketahuilah wahai Imam Syafi'i, kalau ini emas engkau berikan kepada orang yang gak pernah sholat, apakah engkau ridho? Enggak wahai guru. Hei Imam Syafi'i, kalau ini emas kau berikan kepada orang yang dia tidak pernah beribadah kepada Allah, dia tidak pernah takut kepada Allah, justru dia gunakan untuk maksiat, apakah engkau ridho wahai Imam Syafi'i? Tidak wahai guru. Maka apa salahnya kalau harta ini dipegang oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, mudah-mudahan guru-guru orang sing barokah dunia akhirat.
rezekina usiana, amin ya robbal, amin ya robbal. Punten ibu bapak hampura ya, Mumui mah ketiasa lami-lami ngawas tina wengi ieu mah. Dan memang Mumui biasa kalau malam-malam begini jangan nggak terlalu larut malam kalau pulang pengajian, sebab anak kecil nggak boleh tidur malam-malam. Insya Allah Pak Kapolsek Mumui ceramah ini nggak terlalu panjang, pendek yang penting masuk semua, daripada panjang masuk cuma setengah doang. Aku ya, kalau Mumui ceramah ini pendek tapi masuk semua, daripada panjang cuma masuk setengah. Ibu-ibu mau tanya, lebih baik pendek masuk semua apa panjang cuma setengah? Jawab Bu, jawab Bu. Ngaji Bu, ngaji pikirannya macem-macem. Masya Allah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kehadiran Mumui di sini idkhalus surur, tidak lain adalah menyenangkan hati daripada keluarga besar, terutama panitia. Mumui hanya menyenangkan hati keluarga besar, membahagiakan hati keluarga besar, terutama jamaah, lebih-lebih panitia. Sebab kalau Mumui belum datang, panitia bingung, pusing, bingung, ini ustadz nggak datang-datang. Ya memang begitu resikonya kalau berceramah, kalau nggak kori, kalau belum datang diteleponin terus. Kalau udah datang biasa, alhamdulillah. Kalau udah pulang boro-boro ditelepon, WA aja nggak ada. Nggak begitu. Ya insya Allah kalau keluarga besar di sini nggak begitu. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah kehadiran kita di sini tidak lain adalah untuk menyambung silaturahmi. Tepat bulan ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam kitab Durratun Nasihin Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Angkat kepalamu, angkat tanganmu, mohonkan ampun kepada Allah untuk membukakan pintu rahmat dan keberkahan. Malam ini malam yang dimana semua mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kecuali salah satunya adalah salah satunya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mereka peminum khamr. Yang keempat, salah satunya adalah mereka yang memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahmi. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan ya kita ngaji ya Pak. Pak, ngantuk gak Pak? Bapak-bapak biasanya kalau udah ngaji lama-lama kepalanya nunduk. Mumui pernah pengajian di satu gedung, ya pernah pengajian di satu gedung isinya polisi semua. Jadi mohon maaf, cuman Mumui doang waktu itu anak kecil yang ceramahin polisi. Kebetulan yang menceramahin itu di gedung Kapolres Sawaran, ya dihadiri oleh para polisi semua. Maka Mumui pernah bilang sama polisi-polisi yang ada di situ, Bapak, beruntunglah bapak-bapak dipilih oleh Allah, seragamnya khusus, tidak sembarangan orang yang bisa pakai baju kayak bapak polisi. Betul? Betul? Mohon maaf Pak polisi, maka gunakan pakaian itu dengan baik, jangan untuk nakut-nakuti masyarakat. Betul? Sebetulnya masyarakat bukan takut ke polisi, cuma segan aja. Ya, apalagi mereka yang bawa motor nggak pakai helm, nggak buat STNK. Itu menurut mereka kalau ngeliat polisi kayak ngeliat hantu. Menakutkan. Mohon maaf, mohon maaf. Maka Pak polisi nggak sembarangan. Ini dari pakaian ya, dari pakaian. Nggak sembarangan orang bisa pakai pakaian polisi.
Betul. Kalau pakaian ustad mungkin bisa. Bukan ustad pakai jubah boleh. Bukan ustad pakai imamah boleh. Gak ada yang marah. Bukan ustad pakai sorban nggak masalah. Cuman bukan polisi pakai baju polisi ketangkep kita. Betul. Jadi nggak sembarangan. Ya, tapi mohon maaf, sehebat apapun pakaian yang dipakai baju polisi, kalau ada kebakaran, polisi nggak berani masuk ke dalam api. Sebab api nggak lihat baju. Serba ustaz gitu. Aja tukang ngaus Quran di sorban gede ada kebakaran ukur pikiran hukum ya Allah. Tuani asuka seuleuh mah sieun kaduru. Kumaha aing? Beak jalan ku seuleuh. Nah. Yuk, makanya kenapa diawali dengan demikian? Mohon maaf. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat oleh Allah itu bukan pakaiannya. Yang dilihat oleh Allah itu bukan dari paras wajahnya. Yang dilihat oleh Allah itu bukan jabatannya. Tapi yang dilihat oleh Allah hatinya yang takut kepada Allah Subhanahu. Jangan siapa kesorban hari kesian ka pangeran. Hapura ieu. Jangan memakai jubah hari kesian ka pangeran. Betul. Yang susah itu rasa takut kita kepada Allah. Itu yang paling susah. Betul nggak? Yuk, zaman sekarang ini orang lebih senang memperbaiki casing daripada isi. Mohon maaf. Dan zaman fitnah ini capnya cap kontak, isinya mah cap babi. Padahal di luar kontak tulisannya padahal dalamnya adalah babi. Padahal di dalamnya cap kontak tapi ditempelnya foto babi. Nauzubillah. Artinya zaman sekarang ini orang lebih kayak melihat fisik, kayak lebih melihat luarnya, lebih melihat memperbaiki casingnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ngomong di depan ini bukan yang paling mulia, bukan. Jangan pernah berpikir yang ceramah itu yang lebih hebat. Jangan pernah berpikir yang ceramah itu lebih mulia. Jangan pernah berpikir yang ceramah itu lebih istimewa. Entong ningali acukna atuh. Entong ningali imamahna atuh. Tapi lihat dalamannya. Betul. Yang membuat berharga ini pokariswet. Oh maaf, yang membuat berharga ini pokariswet bukan karena memang botolnya, tapi isinya. Pokariswet ini harganya mungkin hampir 10.000 karena isinya air. Pokariswet warnanya putih. Coba kalau ini air pokariswet diganti di dalamnya dengan madu, berubah harganya jadi 200.000, 400.000, apalagi madunya madu Sumbawa bisa 1 juta. Yang dilihat itu jangan luarnya tapi dalamnya. Jangan dilihat cuma kecilnya tapi isinya, Mas Bro. Betul. Jadi makanya kalau ada yang nanya ke Mumuy, Ustaz kasih resep dong ke saya bagaimana hidup yang kelihatannya bahagia terus supaya hati ini tenang. Kok kayaknya orang lain hidupnya bahagia, saya susah. Nek belok uang kui sawang sinawang. Ngelihat orang itu sawang sinawang kayaknya dia itu bahagia banget. Kok saya susah. Kayaknya jadi Ustaz Mumuy enak bener. Kayaknya jadi polisi itu enak bener. Kayaknya jadi pendakwah itu enak bener. Kayaknya. Betul. Itu semuanya sawang sinawang. Hidup yang bahagia itu hidup yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Mohon maaf. Makanya gue sering bilang
Kalau pengen hidup bahagia itu jangan mudah sakit hati dengan ucapan manusia. Like atau delay, follow atau unfollow, mencintai atau membenci, itu sudah hukum alam. Betul? Betul? Tidak bisa kita mengharapkan semuanya mencintai kita. Nggak bisa. Cukup dikatakan orang gila kalau seluruh orang Lampung Barat harus cinta dengan kita. Pasti ada yang benci, betul? Ada yang benci, ada yang cinta, ada yang senang, ada yang enggak. Betul apa enggak? Ini mohon maaf, mohon maaf. Jadi jangan terlalu pusing sama urusan omongan malu. Jangan pusing sama omongan malu. Fokus kita hanya kepada Allah Subhanahu. Ya, mudah-mudahan kita bersama yang hadir di sini diteguhkan hati kita dalam keimanan, diteguhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu. Mohon maaf. Maka waktu di pesawaran itu di Kapolres bilang, ya, maka mohon maaf bapak-bapak polisi, ini ceramah bukan hebat, tapi ini kita berbagi sama-sama, kita sedang memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan edukasi supaya kita hidup ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah kita diarahkan oleh para ulama, para kiai ngaji, berkah ibu bapak ngaji itu dalam kitab Fawaidul Makkiyah. Ada dosa yang nggak bisa ditebus dengan sholat, ada dosa yang nggak bisa ditebus dengan puasa, ada dosa yang nggak bisa ditebus dengan haji, kecuali dengan lalahnya tolabul ilmi, kecuali dengan capeknya tolabul ilmi. Nih dengerin santri, mamang santri, teteh santri. Nih dalam kitab Fawaidul Makkiyah, kupingkeun teh ampura ibu ngomorek sudah kasar we. Kupingkeun teteh ampura aya dosa nanti bisa ditebus ku sholat, ku puasa, ku haji, tapi ditebusna ku pusingna neangan ilmu, pusingna we ge geus jadi penebus dosa. Eta pusing ngungkul encan eta ngerti kana ngaji, ukur pusing saukur pusing dina ngaos eta manfaat kurang dihapura dosa, ukur pusing. Jadi kalau ibu bapak pulang pengajian ditanya, "Bu, pengajian dapat apa?" Nggak tahu, saya pusing. Nah, berarti udah bermanfaat itu. Dapat pahala. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil. Dan dalam kitab Taqiyul Qaul, maning taqala liyata'allama ilma ghufir lahu qabla ayyahtuha. Ya ibu bapak sahajama, siapa orang yang dia niat menuntut ilmu melangkahkan kaki, walaupun melangkahkan kaki langkahnya itu nggak jadi ke pengajian, maka pada hakikatnya dia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Ya Allah. Maka alumni saat ini berkumpul mengingat kembali dulu masa di pesantren. Punten bapak-bapak alumni, angkat tangan yang alumni. Punten ya ayah, punten angkat tangan yang alumni, angkat tangan. Yang udah pada sepuh nggak apa-apa pak. Yang alumni banyak nggak di sini? Banyak. Nggak apa-apa, angkat tangan aja yang alumni. Nah di mana yang alumni? Ini yang di sini nggak ada yang alumni. Hah? Alumni pondok angkat tangan, alumni pondok Nurul Huda. Alumni nyoblos kemarin angkat tangan. Alumni nyoblos. Masya Allah. Ya, mohon maaf. Ya, teteh santri, mamang santri, ketika masuk pesantren ini pada hakikatnya kita sama menjadi santri lagi, bukan menjadi siapa-siapa. Walaupun di luar kita disebutnya kiai, walaupun di luar disebutnya ustaz, kalau masuk pesantren mah santri. Betul. Mohon maaf, jaga ikatan silaturahmi dengan guru-guru kita. Ya, kan di taklim muta'alim juga ada dijelasin. Ada yang bernama Syekh Alwani. Syekh Alwani ini keluar dari tempatnya ke satu kota, dia berdakwah
terdengar oleh para alumni beliau, murid-murid beliau yang dulu pernah ngaji dengan beliau, yang lain berkumpul reuni silaturahmi dengan Syekh Alwani. Ada salah satu murid yang gak datang, namanya Syekh Abu Bakar. Satu kali Syekh Abu Bakar ini ketemu dengan Syekh Alwani, maka kata Syekh Alwani, Abu Bakar, kenapa engkau gak datang kemarin? Mohon maaf guru, saya sibuk, banyak santri. Ya Allah. Maka kata Syekh Alwani dibilang, Abu Bakar, ketahuilah hidupmu berkah dalam rezeki, tapi hidupmu nggak berkah dalam ilmu. Nauzubillahimin. Kenapa? Sok sibuk. Kita dipanggil ustaz ini berkah guru, kita dipanggil jadi kiai berkah guru. Betul, betul. Makanya Mumui nggak pernah berpikir kalau Mumui ini bisa sampai ke Indosiar karena Mumui hebat, enggak, tapi karena doa guru. Dulu 2015 sebelum Mumui ke Indosiar, Mumui pamit dengan guru Mumui, almarhum Kiai Haji Tubagus Firdaus bin Tubagus Syafi'i. Beliau menyampaikan, Mumui kalau mau ke Indosiar sampaikan dakwah dengan hati, jangan cuma di lisan. Mumui jangan jadikan dakwah di Indosiar sebagai tempat pertandingan. Mumui kalau nggak lolos jangan kecewa, itu guru pesan. Ya, waktu dulu Mumui ke Indosiar 2015 naik mobil pisang. Coba naiknya aja mobil pisang, ongkos cuma 400.000 dari Lampung ke Jakarta, orang dua. Alhamdulillah sampai di Jakarta itu hari Jumat, ya, hari Jumat, salat Jumat. Setelah salat Jumat kebingungan mau nginep di mana. Akhirnya datang Satpam Indosiar, namanya Pak Alam, sampai sekarang masih ada. Beliau bilang, yuk ikut ke rumah saya aja, insya Allah di rumah saya cukup buat tidur berdua. Begitu mau masuk ke rumah beliau, disambut dengan baik sama orang tuanya, bapak ibu, diberikan baju, diberikan makanan, ya seperti anak beliau sendiri. Tapi alhamdulillah karena kebersihan hati, kebersihan jiwa, keikhlasan, nggak ada yang bisa ngalahin dunia ini dengan ikhlas. Betul. Ternyata punten yang masuk ke rumah beliau ini Pak Alam rata-rata jadi juara semua, termasuk Mumui juara 1 aksi Indosiar 2015. Alhamdulillahirabbil. Kenapa? Karena salah satu doa yang hati yang paling ikhlas. Ya Allah, kalau udah ikhlas mah apa aja selesai. Bu, ikhlas ngurusin suami bu, kita akan pernah merasakan lelah. Ya bu, ikhlas nggak bu? Ikhlas ngurusin suami, ikhlas. Kalau ngelihat kejelekan suami nggak bakal merasakan lelah atau capek. Ibu pernah ribut dengan suami? Alhamdulillah, itu namanya bumbu rumah tangga. Sayur kalau nggak ada bumbunya nggak sedap. Rumah tangga kalau nggak ada bumbu keributan, nggak sedap juga. Sebab kalau suami istri sudah ribut lalu baikan lagi, mantep hanya Pak, kayak pengantin baru lagi. Betul, betul. Yuk jalani kehidupan ini dengan ikhlas. Bapak-bapak, jadilah suami-suami yang ikhlas Pak. Punya duit, nggak punya duit, ngomong sama istri Pak. Ya, walaupun bapak-bapak cuma ngasih uang sebulan 10 juta, kasih Pak. Amin bu. Mau doain suami ibu sebulan 10 juta. Ikhlas. Ya Allah, nggak ada yang bisa ngalahkan apapun kecuali dengan keikhlasan. Guru-guru kita ini mohon maaf, padahal biaya dari santri mungkin nggak terlalu besar, tapi karena keikhlasan santri-santrinya bermanfaat semua. Punten mohon maaf, ustadz-ustadz di kampung kita mungkin uangnya nggak banyak diberikan oleh orang tua, tapi guru-guru
terutama guru-guru TPA yang sarungnya mungkin gak bagus kayak kita, mereka ikhlas ngurusin anak-anak kita, yang padahal yang wajib ngajarin anak kita itu Quran, agama, itu harusnya orang tua, jangan ustadz. Harusnya yang wajib ngajarin anak Al-Quran itu orang tua, bukan karena orang tuanya sibuk nyari duit dititipin ke Mami mau tanya, orang tuanya cari duit nitipin anaknya ke ustad, akhirnya ustadnya ngajarin ngaji, gak sempet nyari duit. Siapa yang memberikan uang kepada ustadnya? Orang tua. Mohon maaf, ustad gak kerja karena ngajarin anak-anak kita. Ustadnya gimana bu, pak? Yang penting ikhlas ustad buku. Itu namanya P, orang tua P. Betul. Hanya mudah-mudahan. Maka alhamdulillah waktu Mui di Indosiar, masya Allah, disambut tangan beliau ikhlas, didoakan dengan beliau ikhlas, sampai Mui pulang lagi ke Lampung, sampai Mui dipanggil lagi ke Indosiar, sampai dapatkan juara 1. Semuanya itu Mui sampaikan dari tangan-tangan hati-hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kehadiran kita pun di sini ikhlas karena Allah, bukan karena melihat penceramahnya kecil. Ya bu, ya bu. Mudah-mudahan sedikit yang menyampaikan ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Karena waktu menunjukkan jam 11:30 kurang. Jam berapa bu? Oh, jam 10:30. Perjalanan Mui masih jauh. Punten aaknya pilih Mui kirang terlalu panjang penyampaiannya hampura iya mah, karena perjalanan masih jauh, anjing juga masih ayah pengawasan di langsung Mui bikin hampura, istri juga geus kacapean di tadi matanya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena kita masih pengantin baru. Minta doanya di punten, mohon maaf Pak Kapolsek. Istri Mui ini tingginya kurang lebih 160 cm tinggi beliau ini. Sengaja Mui nyari istri yang gede-gede itu supaya menunjukkan ayat-ayat Allah. Iya, yang disebut pasangan itu kan bukan gede sama gede, itu namanya bukan pasangan, samaan. Iya, yang disebut pasangan itu kan bukan kecil sama kecil. Yang disebut pasangan itu ada kanan ada kiri, betul. Ada siang ada malam, betul. Ada langit ada bumi, betul. Ada tinggi ada, nah itu pasangan namanya. Tapi alhamdulillah Pak Kapolsek, kalau istri kita ini berkahnya banyak. Mui kalau berjalan berdua sama istri, karena Mui ini punya kegiatan sesibuk apapun itu ngajian, sebulan sekali istri Mui ajakin jalan-jalan. Ya yang penting jalan gitu, kemana aja. Memang kalau suami yang terbaik itu begitu. Suami yang paling sejati itu ketika melihat istrinya lelah, dia bawa jalan-jalan. Ya terserah jalan-jalan ke Indomaret apa keliling-keliling kebun kopi, terserah. Gitu ya. Masya Allah. Makanya Mui sering jalan sama istri berdua, naik motor, ya. Istrimu yang bawa, Mui yang di depan. Ada orang ngomong buku anaknya berapa tahun. Ya. Bahkan satu kali Pak Kapolsek, masya Allah, Mui pernah ketiduran pulang pengajian di ruang TV. Bangun tidur di ruang TV udah ada di kamar. Mui bingung siapa yang gendong. Istri Mui senyum-senyum Pak Kapolsek. Maka di situ dia merasa suami paling terbaik di dunia ini. Kenapa? Karena suami digendong istri. Mui mau tanya yang di atas panggung ini nih, pernah nggak yang digendong sama istri? Apa pernah nggak? Nggak pernah, cuma Mui doang di situ. Alhamdulillah, masya Allah. Maka ibu bapak mohon maaf, Mui nggak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di waktu yang akan datang. Sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan yang Mui sampaikan ini bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Punten selarasnya Mui di amanahan doa tadi ku pembawa acara. Tapi Mui juga hoyong, Mui juga pengen mendapatkan berkah dari pengasuh, dari pimpinan, dari keluarga besar, dari Pondok Pesantren Nurul Huda. Yang didoakan Mui oge di AA atau di keluarga didoakan oge. Mui mah ketiasa ayeuna untuk malam ini Mui serahkan doa kapun guru sadayana ke AA, kita doakan oge supaya Mui barokah, sadayana barokah. Dan
gede rumah tangga nuwe berkah ila yaumil kiamah doakeun nuwe aneh kuda gede ya habo gede nya gede weh puntennya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعافية. ربنا هب لنا